warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang akan disampaikan Ibu Kepala Sekolah, terutama dalam fasilitasi pelaksanaan beliau sebagai guru penggerak yang melaksanakan kegiatan pendidikan. Untuk acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Izinkanlah saya di siang hari ini untuk memaparkan titik nol kita sudah bergerak. Sekarang dunia sudah bergerak ke arah era society 5.0 dan selaku tenaga kependidikan kita harus bergerak menyesuaikan dengan ritme yang ada. Kaitannya STEM dengan pendidikan kita. Jadi di sini kita ini berupaya untuk mempersiapkan siswa agar dia nanti di masa depannya itu sudah memiliki skill-skill yang diharapkan ada di 5.0. Bahkan kita tidak tahu, mungkin tahun depan itu sudah bergerak 6.0. Apakah kita akan stagnan ada di 3.0 saja? Nah, berarti di sini karakteristik STEM sendiri ini dia memiliki ciri terdapat integrasi sains, teknologi, engineering, dan matematika dalam satu pengalaman belajar. Pembelajarannya berbasis proyek. Pembelajaran kontekstual karena dikaitkan dengan kehidupan nyata. Nah, ini dia kontekstual. Ini akan berkaitan dengan tugas yang saya kerjakan dengan anak-anak. Bagaimana sih skema pembelajaran STEM ini? Ya, mengajak siswa untuk berempati terhadap lingkungannya, ya, dari sosial. Terus kemudian dikembangkan lagi untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Nah, dalam menerapkan desain thinking ini, saya melakukan 5 tahapan. Yang pertama, empati. Saya menggugah rasa empati peserta didik saya terhadap kondisi rumah tangga yang ada di Cepokorjo. Define. Dilanjutkan dengan merumuskan ide. Yang keempat, saya membuat prototype. Dan yang kelima, saya menguji. Kemudian, ide yang sudah dibuat, itu kemudian saya tuangkan dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini kegiatan pendahuluan sama seperti pendahuluan pembelajaran kita seperti apa. Kemudian kita mulai masuk di sintak pertama, pertanyaan mendasar. Mengapa saat musim hujan petambak dapat mengalami gagal panen? Kemudian bagaimana ide untuk membantu petambak garam agar tetap dapat memproduksi garam di musim hujan? Nah, di sini tugas guru adalah memfasilitasi siswa untuk berpikir sampai. Pada tahap ini saya melakukan identifikasi dengan peserta didik. Saya melakukan identifikasi dengan peserta didik bagaimana proses dalam pembuatan. Saya mengemasnya dalam bentuk pembelajaran. Jadi benar-benar saya menerapkan STEM ini ya dalam pembelajaran di CPPL. Kemudian setelah melakukan identifikasi, saya mengajak peserta didik untuk membuat. Selain peserta didik menerapkan bagaimana proses mengukur panjang yang dibutuhkan dari alat yang direncanakan seperti itu, kemudian berapa volume yang bisa muat. Bersama peserta didik, saya juga mengajak anak-anak untuk uji alat yang dibuat. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, ujian yang saya lakukan itu adalah 2. Yang pertama adalah apakah produk tersebut kedap air, dan yang kedua adalah apakah tetap menggunakan proses penguapan. Dan kemarin sore itu hujan, sehingga saya bisa benar-benar menguji daya tahan alat ini, prototipe ini terhadap hujan. Dan terbukti pada saat hujan itu dia kedap air, dia tidak bisa tembus. Dan tampak pada video bahwa ada titik-titik embun, ya, proses dari kondensasi yang ada di atapnya. Jadi prototipenya seperti ini. Isi dengan air garam di ini, kemudian saya masukkan ke dalam. Nah, di sana nanti terkena sinar matahari, dia akan menguap. Menguap itu akan berada di tetes-tetes di sini. Nah, kemudian tetes-tetes ini lama-lama akan menjadi semakin banyak
dan dia akan keluar melalui lubang-lubang pembuangan. Presentasi saya terkait APA 3 ya, sebagai produk STEMS, alat pelindung cipta garam yang saya terinspirasi dari wilayah daerah Cepokorejo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Monggo, jika ada pertanyaan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan pendekatan pembelajaran yang menggunakan sistem STEM. Menurut Bu Yuni, kira-kira pendekatan sistem STEM itu idealnya digunakan berapa kali dalam 1 tahun? Sedangkan sistem STEM ini kan nanti menghasilkan suatu produk baru yang juga tidak cepat untuk dihasilkan, memerlukan suatu ide, suatu penelitian dan juga waktu yang banyak. Saya sampaikan di sini bahwa untuk pendekatan STEM dalam pembelajaran dengan sistem digital memang tidak bisa hanya 1 kali pertemuan saja. Maka di dalamnya ada beberapa kali pertemuan dan pemantauan secara berkelanjutan oleh Bapak Ibu guru. Nah, idealnya kalau menurut saya pembelajaran STEM itu 1 semester 1 kali saja. Kenapa? Karena peserta didik juga sudah ada P5. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan pada saya. Itu saya tanyakan di sini ada beberapa yang perlu disiapkan oleh guru terkait dengan pendekatan STEM. Pertama tadi yang saya lihat yaitu membuat pertanyaan yang dasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, monitoring. Yang kelima, menguji hasil. Dan kelima, mengevaluasi. Nah itu perlu betul-betul bagi guru untuk persiapan mengenai pendekatan STEM. Terus langkah apa yang perlu dilakukan oleh guru? Itu saja, mohon pemaparan dari guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak juga di sana seperti itu. Jadi terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah